Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Hari ini kita mendengarkan suara takbir. Hari ini kita mendengarkan suara tahlil dan tahmid. Suaranya terdengar membumbung, terdengar dari berbagai penjuru negeri, dari desa ke kota, dari masjid ke masjid. Dan bukan hanya di Pulau Bangka kita, bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh negeri kaum muslimin seluruh di dunia. Di malam Jumat kemarin kaum muslimin, pemerintah kita telah menetapkan masuknya bulan baru. Dengan terlihatnya hilal bulan Syawal, dengan digenapkannya Ramadan menjadi 30 hari, maka berakhirlah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Wajah-wajah gembira dan penuh kebahagiaan terpancarkan dari setiap insan yang telah menghidupkan hari-hari dan malam-malam Ramadannya dengan ibadah. Kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan ketika ia berbuka, atau kebahagiaan ketika dia berhari raya beridul fitri. Dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya. Kaum muslimin rahimakumullah, lantas bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa? Maka ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Hari-hari terbaik, malam-malam terbaik, terkumpulnya semua kebaikan. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Syaitan-syaitan dibelenggu, dan amal kebaikan kita dilipat gandakan pada bulan tersebut. Namun bulan itu kini telah berlalu meninggalkan kita. Hari ini adalah hari yang mulia, hari kemenangan insya Allah. Setelah 1 bulan penuh kita beribadah, setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, kita qiyamul lail, kita tarawih, kita tilawatul Quran, dan kita pertahankan hal tersebut dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan dalam rangka menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian itu menyempurnakan bilangan Ramadan, menyempurnakan bilangan Ramadan. Kemudian kalian mengagungkan kalimat Allah, bertakbir kepada Allah, bertakbir menyebutkan mengagungkan nama Allah. Ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang yang bersyukur.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertakbirlah kalian ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Karena hidayah dari Allah, kita bisa berpuasa 1 bulan penuh. Karena hidayah dari Allah, kita bisa sholat tarawih. Karena hidayah dari Allah, kita berhasil menghatamkan Al-Quranul Karim. Dan banyak di antara kita kaum muslimin yang ini adalah pengalaman pertamanya menghatamkan Al-Quranul Karim. Apakah ini bukanlah hidayah dari Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ramadan telah berakhir. Sebagian dari kita mengucapkan alhamdulillah, Ramadan telah selesai. Akan tetapi kaum muslimin, kalimat tahmid ini, kalimat syukur ini perlu kita tanyakan pada diri kita. Apakah kalimat tahmid adalah bentuk syukur bahwasanya kita siap melanjutkan estafet ibadah di bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan? Atau justru ungkapan tersebut merupakan kegembiraan karena kita merasa telah terbebas dari beban ibadah? Sebagian kita mengatakan di dalam hatinya, alhamdulillah sudah selesai Ramadan, alhamdulillah sudah selesai berpuasa, alhamdulillah sudah selesai sholat malam, alhamdulillah sudah boleh lagi bermaksiat, sudah boleh lagi berzina, dan yang lainnya. Subhanallah. Jika demikian adanya, maka ini menunjukkan gagalnya tarbiyah Ramadan yang ada pada dirinya. Karena ia menganggap Ramadan hanyalah beban, bukan kenikmatan iman. Padahal ketika berakhirnya Ramadan, sepatutnya seorang mukmin ia mengatakan, alhamdulillah, sekarang saya siap melanjutkan puasa sunnah. Alhamdulillah, sekarang saya siap melanjutkan sholat malam. Alhamdulillah, sekarang saya siap menjaga ketaatan dan menjauhi maksiat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabb kalian sampai datang ajal, sampai datang keyakinan kepada kalian. Para ulama kita mengatakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian kaum muslimin, jadilah kalian hamba-hamba Allah, dan janganlah menjadi hamba-hamba Ramadan. Ketika Ramadan berakhir juga puasanya. Ketika Ramadan berakhir juga sholat malamnya, berakhir juga infak dan sodakohnya. La, bukan seperti ini yang kita inginkan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah yang kita ibadahi di bulan Syawal. Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah yang kita ibadahi di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan lainnya sampai kembali kita datang masuk ke bulan Ramadan lagi. Alangkah buruknya kaum muslimin, orang-orang yang hanya mengenal dan beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Para ulama mengatakan, bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah kaum yang tidaklah mengenal Allah, tidaklah beribadah kepada Allah, melainkan hanya di Ramadan saja. Ketika di bulan Ramadan masjid penuh, orang berbondong-bondong datang ke masjid. Tetapi setelah bulan Ramadan, masjid mulai sepi. Jamaah mulai terhitung jari. Tidak usah kita menunggu besok jamaah. Kita lihat saja hari ini, hari pertama di bulan Syawal ini. Apakah masih ada jamaahnya di masjid kita tercinta ini? Maka kaum muslimin, jangan seperti orang-orang yang dikatakan oleh para ulama kita, itulah seburuk-buruknya kaum, sejelek-jeleknya kaum, yang mereka tidaklah mengenal dan beribadah kepada Allah, melainkan hanya di bulan Ramadan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tujuan disyariatkannya puasa bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Inilah jamaah tujuan disyariatkannya ibadah puasa ini, agar menjadikan kita bertakwa,
menjadikan kita mendapat gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika setelah Ramadan seseorang semakin rajin salat, semakin menjaga lisannya, semakin menjaga pandangan dan menjauhi dosa, maka itu adalah tanda diterimanya amalnya selama Ramadan. Namun jika setelah Ramadan seseorang kembali bermaksiat kepada Allah, kembali lalai, maka hendaklah ia takut. Bisa jadi itu adalah tanda tidak diterimanya ibadahnya. Sebagaimana kata para ulama kita, min alamatil qubulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya suatu amal kebaikan adalah mendatangkan kebaikan juga setelahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Pertanyaan ini akan dikumandangkan pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Allah akan bertanya, Aina shaimun? Kemana orang-orang yang berpuasa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka surga dari pintu khusus yang dinamakan Ar-Rayyan, dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga itu melainkan hanya orang-orang yang berpuasa saja. Allah mengatakan, Aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Kaum muslimin rahimakumullah, ketika dikumandangkan pertanyaan ini, kita ingat dengan puasa kita. Kita ingat dengan puasa kita di tahun ini. Kita ingat dengan puasa kita yang di tahun-tahun sebelumnya. Fayakumun. Maka orang-orang yang berpuasa itu pun pada hari kiamat mereka berdiri. Lalu mereka masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu pun ditutup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu tersebut, melainkan hanya orang-orang yang berpuasa saja. Kaum muslimin rahimakumullah, bukankah ini harusnya menjadi motivasi bagi kita? Bukankah ini seharusnya menjadi penyemangat bagi kita untuk terus menjalankan ibadah puasa ini? Dan bukan hanya di Ramadan, di depan kita, di bulan ini, di bulan Syawal, ada puasa Syawal, 6 hari bulan Syawal. Kata Nabi SAW, Man shoma Ramadan, summa atbahu sittan min Syawal, kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Bayangkan, kita berpuasa 1 bulan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan kita berpuasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Oleh karena itu kaum muslimin, lanjutkan puasa kita. Jaga terus puasa kita. Jaga terus solat-solat malam kita. Jaga terus tilawah Al-Quran kita. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وجعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا وجعل النار لمن عصاه ولو كان شرفا قرشيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah kaum muslimin, salat Idul Fitri, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di penghujung khutbah ini, khatib ingin menyampaikan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW di zaman dahulu, di masa Nabi SAW, ketika belum ada speaker dan pengeras suara seperti saat ini, belum ada mikrofon seperti saat ini, di waktu yang semacam ini, di saat salat Idul Fitri, di saat khutbah salat Idul Fitri semacam ini, di penghujung khutbah Nabi SAW pernah turun dari mimbar. Lalu beliau mendekati saf kaum wanita karena suara tidak terdengar, maka Nabi pun turun dari mimbar di tengah khutbahnya menuju saf kaum wanita. Ini menunjukkan Nabi ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting.
Karena di zaman dulu tidak ada speaker seperti kita ini. Beliau datang kepada kaum wanita ketika sedang berkhutbah. Beliau mendatangi kaum atau soft para wanita. Dan saya harap ibu-ibu yang di belakang sana tangkap ini dengan keimanan. Bukan bermaksud untuk memojokkan. Namun inilah yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirnal istighfar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Ini disampaikan oleh Rasulullah di posisi semacam ini, di saat-saat seperti ini, di saat khutbah hari raya Idul Fitri. Aku melihat penduduk neraka yang paling banyak adalah dari kalangan kaum wanita. Mereka para sahabiah yang hadir di saat itu pun kaget. Lalu mereka mengatakan, kenapa itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW pun mengatakan, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian itu banyak melaknat, kalian banyak mengumpat, tidak mampu, tidak bisa menjaga lisan kalian. Wa takfurnal ashir, dan kalian sering mengingkari kebaikan suami kalian. Kalian mengingkari kufur terhadap kebaikan suami kalian. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma ra'aitu min nakisati aqlin wa din adhaba li rajulil hazim min ihdakunna ya ma'syarun nisa. Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan kurang agamanya, namun mampu mengalahkan akal seorang laki-laki, melainkan salah satu di antara kalian. Nabi menyebutkan wanita itu kurang akal dan kurang agamanya, namun ia mampu melenyapkan ketegasan dan keperkasaan seorang laki-laki. Wahai kaum wanita yang di belakang sana, Allah ciptakan kalian sebagai makhluk yang lembut. Kelembutan fisik kalian adalah karunia yang Allah kuatkan pada diri kalian. Laki-laki yang paling perkasa sekalipun mampu menghadapi 1000 musuh, namun terkadang bisa tunduk dan patuh di hadapan seorang wanita. Maka kaum wanita, gunakanlah kekuatan itu fi sabilillah. Gunakanlah kekuatan itu di jalan Allah untuk mendorong suami kalian tetap tegar dan taat di atas jalan Allah. Taatlah kalian kepada suami kalian selagi ia taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada suami kalian selagi bukan bermaksiat kepada Allah. Dan ibu-ibu, janji Allah sangatlah besar kepada kaum wanita. Sangat mudah bagi wanita untuk masuk surga. Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita menjaga salatnya yang 5 waktu, wa shamat syahraha, menjaga puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan kehormatan agamanya, wa ata'at zawjaha, dan taat pada suaminya pada halnya ma'ruf, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, maka masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Masya Allah, begitu mudahnya seorang wanita masuk ke surga hanya dengan menjaga 4 perkara ini. Menjaga sholatnya yang 5 waktu, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya. Maka dia disuruh memilih masuk ke pintu surga melalui pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Di penghujung khutbah ini, jamaah, khatib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita selama Ramadan, menerima puasa kita, menerima salat malam kita, menerima tilawah Al-Qur'an kita, menerima zakat kita, dan mengampuni dan menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita. Dan kaum muslimin, ucapan yang dicontohkan para sahabat ketika berhari raya Idul Fitri, mereka mengucapkan satu sama lain ketika mereka bertemu, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah dari kami dan dari kalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustata'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli baladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna min muqimis salah hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana
وجميع أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أهلنا ومن نعرفه من النار. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.